Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah pada pagi hari ini teman-teman kita bisa berjumpa kembali, bertemu melalui Zoom ya secara daring, dan semoga semuanya masih tetap sehat ya, tetap semangat, nggak bosan ketemu saya lagi. Semester kemarin sudah ketemu lagi ya. Ini mungkin ada yang baru ya, yang pindah kelas. Ada nggak ada yang baru nggak? Ada, Pak. Ada sebagian, Pak. Sebagian ada yang baru, ada yang masih tetap ya. Oke, alhamdulillah. Cuma satu, Pak, yang baru. Satu aja yang baru. Iya, laki-laki. Maksudnya dua, salah. Ada dua laki-laki. Dua laki-laki. Ya nggak apa-apa, berarti menambah dua laki-laki. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin menampilkan beberapa RPS yang akan kita gunakan ya, atau kita pelajari selama semester ke depan, dan semoga nanti di semester ini meskipun dalam kondisi daring kita masih bisa tetap semangat dalam belajar, masih bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Semuanya sehat ini? Alhamdulillah, Pak, sehat. Alhamdulillah sehat. Beberapa kemarin waktu UAS ya, WA saya, Pak, saya masih isolasi mandiri, ada yang positif, ada yang mungkin reaktif gitu ya. Jadi semoga teman-teman juga selalu menjaga kesehatan ya. Kalau teman-teman ini kan masih muda, masih enggak begitu pengaruh kalau meskipun terkena ya, terpapar. Tapi orang tua itu yang memiliki risiko tinggi, jadi kalau misalnya terpaksa harus keluar rumah ya, paling tidak gunakan masker dan sering cuci tangan ya. Kita harus mengingat bahwa di rumah kita itu ada orang tua yang rentan terhadap virus ini. Jadi semoga teman-teman nanti waktu melaksanakan perkuliahan bisa tetap menjaga kesehatan. Saya akan menampilkan perkuliahan kita nanti. Kita tetap masih seperti di semester kemarin. Kita nanti akan ada dua konsep pembelajaran ya. Yang pertama nanti kita akan menggunakan e-learning untuk pembelajaran asinkronus, artinya teman-teman belajar secara mandiri, dan di mana nanti di pembelajaran asinkronus ini nanti teman-teman akan ada beberapa materi yang saya sampaikan, saya tampilkan. Nah, teman-teman nanti belajar mandiri di sana, ada soal-soal dan ada tugas yang harus teman-teman kerjakan. Nah, dari soal yang atau kuis yang ada di setiap pertemuan nanti akan menjadi bahan evaluasi kita selama melaksanakan perkuliahan. Kalau misalnya teman-teman waktu mengerjakan kuis nanti di bawah rata-rata kelas itu di bawah KKM ya, atau ketuntasan minimal, berarti di pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan Zoom ya, jadi melaksanakan sinkronus atau pembelajaran langsung melalui Zoom. Nah, ini jadi kita tidak secara terus-menerus ya, karena saya tahu teman-teman ini kan bantuan kuotanya juga belum ada di semester ini, dan di semester kemarin pun juga habis ya, mungkin untuk nonton drakor. Nah, setiap hari kan nonton drakor ya, drakornya dosen-dosen ngajar. Jadi ya kita perlu hemat juga supaya teman-teman tetap bisa maksimal dalam belajar dan bisa memperoleh ilmu. Maka ada dua konsep pembelajaran yang akan kita gunakan selama satu semester ini. Nah, di e-learning sudah saya masukkan tujuan pembelajaran kita, ada deskripsi juga, dan RPS sudah saya masukkan, kemudian kontrak kuliah juga sudah, dan alhamdulillah ini buku juga sudah saya masukkan. Ini buku hadiah buat teman-teman ya, free, gratis, saya bagikan untuk teman-teman pelajari ya. Alhamdulillah kemarin baru terbit dan ini bisa teman-teman miliki secara gratis.
Nah, kita di kelas A ya. Nah, buka kelas. Di kelas A, nah, di situ sudah nanti ada buku-buku dan FPS, teman-teman nanti silakan pelajari karena dalam pembelajaran PPKN ini nanti akan berbeda dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin adalah kita lebih pada pengembangan materi, jadi muatan-muatan materi yang ada di dalam kurikulum 2013 yang ada di jenjang MISD, lebih khusus pada mapel PPKN. Nah, ini nanti kita akan lebih pada bagaimana kita mengembangkan metode, media, dan evaluasi yang tepat untuk PPKN ya, karena memang setiap mapel itu kan pada hakikatnya kan memiliki ciri-ciri tersendiri ya, atau berbeda dengan mapel yang lain. Ada mapel yang harus menggunakan metode ini, ya, nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini juga nanti akan ada tugas. Tugasnya adalah mengupload identitas. Nanti saya jelaskan lebih lanjut di WA. Ya. Jadi teknisnya nanti akan saya jelaskan di sana. Tidak perlu perkenalan ya, karena sudah perkenalan. Insya Allah 2 orang ini mungkin nanti bisa tanya-tanya tentang saya atau mungkin baca tentang kontrak kuliah nanti insya Allah sudah paham. Kemudian yang akan kita bahas nanti di pertemuan ke depan adalah tentang kita akan mengingat kembali hakikat dan tujuan dari pembelajaran PPKN di jenjang MISD. Tentu kita perlu mengingat atau merefresh kembali apa yang sudah didapat di konsep dasar PKN dan pengembangan materi PKN. Baru nanti selanjutnya kita akan lebih lanjut ke bagaimana menggunakan metode, model, media, dan evaluasi untuk materi-materi PPKN yang ada di jenjang SD. Karena yang menjadi dasar ini adalah kita bagaimana mengembangkan pembelajaran PPKN ini supaya peserta didik nanti atau yang teman-teman ajar nanti ke depan itu menjadi seorang warga negara yang baik, ya, warga negara yang mengetahui hak dan kewajibannya, bahwa mereka harus tahu posisinya sebagai warga negara dan dia tahu juga dengan hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara. Nah, kita juga nanti akan mengulas tentang tentang bagaimana membentuk seorang warga negara yang tidak hanya di dunia nyata, tapi juga warga negara digital atau citizenship digital. Jadi bagaimana kita membentuk anak-anak didik kita ini bisa bijaksana atau bijak dalam penggunaan media sosial ataupun di dalam jaringan ya, atau dalam internet ya. Kan kita tahu bahwa anak-anak sekarang ini kan penggunaan teknologi pun sudah sangat pesat ya. Anak bayi usia 5 tahun aja sudah pegang HP. Jadi tentu kita juga bagaimana nanti kita mendidik mereka, dan tentu kita juga melihat dari situasi kondisi di mana anak-anak sekarang ini kan rata-rata ketika megang HP itu misalnya main Mobile Legends ya, mungkin teman-teman cowok ini kan paham ya, kalau anak-anak megang HP ya, terus main Mobile Legends atau mungkin main PUBG gitu ya. Kan kalau ada anak-anak yang join itu kan kata-katanya binatang dari A sampai Z di kebun binatang itu disebut semua. Nah, itu yang menjadi prihatin kita gitu ya. Kalau kita misalnya melihat contoh lagi ya, kita melihat di YouTube gitu ya, ada komentar-komentar yang luar biasa ya. Padahal itu kalau ketemu enggak mungkin mereka bicara seperti itu. Nah, maka kita perlu juga mendidik mereka supaya bijaksana dalam penggunaan media sosial. Itu beberapa gambaran awal tentang apa yang akan kita laksanakan ya.
Kemudian sama seperti di semester kemarin, untuk nanti setelah UTS, teman-teman juga akan melakukan observasi ke lapangan atau ke sekolah, mencari informasi kepada guru, kemudian bertanya nanti di sana di sekolah nanti mencari informasi terkait bagaimana kendala guru yang dihadapi guru ketika mengembangkan atau mengajarkan PPKN ini kepada anak-anak usia jenjang SDMI. Nah, nanti dari situlah permasalahan tersebut kita bawa ke kelas, kita diskusikan untuk kita bantu guru dalam pembuatan media. Entah nanti kita membuat media video pembelajaran atau membuat media yang lain disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Jadi nanti kita membuat pengembangan media sesuai dengan kebutuhan dari guru yang ada di sekolah observasi nanti. Nah, ini juga nanti akan membantu teman-teman sebenarnya nanti waktu kuliah PKL, waktu kuliah KDN, waktu kuliah skripsi mungkin ya. Jadi nanti bisa membantu teman-teman dalam memiliki pengalaman observasi ke sekolah, menanyakan kendala dan mencarikan solusi dan membuatkan solusi atas permasalahan yang ada atau dihadapi oleh guru yang ada di sekolah. Itu yang nanti kita akan lakukan. Jadi tidak hanya teori, nanti kita juga akan melakukan praktek observasi ke sekolah-sekolah. Nah, itu yang nanti akan kita bahas, kurang lebih demikian ya. Nanti teman-teman bisa membaca secara mandiri RPS yang sudah saya cantumkan, dan konsep belajar kita nanti adalah teman-teman bisa mengakses setiap pertemuan itu selama 1 minggu. Nah, di minggu selanjutnya kelas akan atau pertemuan yang sudah terlewati itu akan tertutup. Ya, jadi teman-teman ini bebas nanti belajarnya secara mandiri, artinya tidak sesuai dengan jadwal kuliah. Kalau misalnya waktu hari Rabu ya, tidak bisa karena banyak tugas misalnya, atau sedang membantu orang tua sehingga belum bisa mengakses. Tidak apa-apa, teman-teman bisa mengakses selonggar dari teman-teman, misalnya hari Sabtu atau hari Jumat gitu ya. Kemudian baru belajar, silakan. Tapi tidak boleh melebihi dalam waktu 1 minggu itu. Kalau melebihi 1 minggu, maka akan ditutup dan tidak bisa teman-teman mengakses pertemuan tersebut. Ya, jadi misalnya contohnya pertemuan 1 ini bisa diakses sampai dengan Rabu depan. Nah, Rabu depan pertemuan 1 ini akan saya tutup dan teman-teman tidak akan bisa mengakses pertemuan 1 dan hanya bisa mengakses pertemuan kedua, begitu seterusnya. Jadi nanti akan seperti itu. Kemudian di dalam materi yang nanti di pertemuan 2 yang akan saya masukkan, nanti ada video yang saya tampilkan. Nah, di dalam video nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang langsung muncul dan acak ya, di menit berapa itu akan acak, dan pertanyaan itu terkait materi yang disampaikan di dalam video. Nah, di sana di video nanti pertanyaan-pertanyaan yang muncul akan terekap dan menjadi bahan evaluasi kita, apakah teman-teman memahami materi yang disampaikan di dalam video. Dan juga nanti ada beberapa bacaan ya, artikel pendukung yang menguatkan supaya teman-teman memahami dalam setiap pertemuan. Itu kurang lebih teman-teman terkait kuliah kita di setiap semesternya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan sambil merenungkan ya, pertanyaannya apa yang saya tanyakan. Teman-teman bisa membaca di e-learning, RPS, dan kontrak kuliah yang sudah saya tampilkan, dan mulai membaca buku yang sudah saya tampilkan. Dan buku ini teman-teman bisa menjadi referensi, bukan satu-satunya, artinya kalau teman-teman punya referensi yang lain bisa mencari referensi yang lain untuk menguatkan
setiap tugas atau menguatkan setiap pendalaman materi yang didapat. Silakan kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Pak mau tanya. Mbak Putri, silakan. Untuk itu loh, untuk prakteknya itu seperti apa, Pak? Untuk prakteknya itu seperti apa, Pak? Apakah itu harus individu ataukah boleh kelompok? Untuk apanya prakteknya? Iya. Kelompok ini kecuali teman-teman memang satu daerah ya, itu saya perkenalkan, tapi perkenankan itu misalnya satu daerah, misalnya Mbak Putri ini dan Mbak Ajeng satu daerah. Nah, mau nyarinya satu sekolah itu boleh. Tapi nanti pengumpulan tugasnya, konsepnya itu beda-beda. Jadi misalnya Mbak Putri ini kelas 2, nanti Mbak Ajeng misalnya kelas 4. Jadi boleh dalam berkelompok itu dalam arti satu sekolah, tapi dalam tugasnya itu nanti individu. Itu ya. Nanti contohnya video ya, media pembuat videonya nanti setelah UTS nanti akan saya tampilkan contohnya, termasuk pedoman yang harus teman-teman lakukan dalam melakukan observasi. Nanti kan ada pedomannya, mulai dari menyusun pertanyaan, mengurus surat izin observasi ya, kemudian mengirimkan surat ke sekolah, kemudian menghubungi guru dan melakukan pertanyaan-pertanyaan. Itu nanti saya lampirkan lebih lengkapnya nanti setelah UTS. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi, monggo. Sudah pada makan semua belum ini? Belum Pak ya? Belum Pak. Makan Pak, mandi aja belum. Alhamdulillah. Alhamdulillah belum. Pagi ada kuliah tadi? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Habis saya ada lagi? Wonten Mbak. Ada Pak, statistik. Ya, statistik ya. Jadi drakor yang paling memusingkan statistik. Pak, saya mau tanya. Nah, monggo Mbak Aisyah. Itu Pak, kan kita kan observasi gitu. Itu laporannya itu kayak apa? Observasinya itu seperti apa Pak? Saya masih belum paham. Nanti pahamnya setelah UAS UTS nanti akan paham, nanti ada pedomannya, baik itu pedoman waktu observasi, pedoman laporan ya, kemudian pedoman produk yang teman-teman kembangkan. Jadi nanti ada beberapa tagihan, ya sama seperti kemarin ya. Jadi ada mulai dari pedoman observasi, pedoman pengumpulan laporan, dan pedoman untuk pengembangan produk media yang dikembangkan. Makanya nanti waktunya panjang nanti setelah TS ya. Jadi dikuatkan dulu di pertemuan 2, 3, 4, 5 itu nanti kita akan lebih pada teori, dan pertemuan 5, 6, 7 itu nanti kita lebih pada praktek ya, praktek sesama dulu, praktek di kelas dulu. Baru nanti setelah UTS baru kita praktek ke luar, ya, observasi di luar. Gitu. Nah, Aisyah, ada lagi? Monggo. Pak, untuk kuis yang di perkenalan itu kuis apa itu Pak? Kok ada fotonya orang bertiga itu Pak? Kuis di perkenalan. Kuis di perkenalan. Ada kuisnya? Saya enggak ada. Ada Pak, kuis terus ada fotonya orang bertiga. Oh, itu toh, itu kan ini baru ikut, mesti semester kemarin sudah ikut, mesti paham itu. Nebak di mana posisi saya dulu. Saya berada di mana. Ingat nggak semester kemarin? Nah,
Ingat, Pak. Ya, Ingat, Pak. ada lagi monggo. Ya, teman-teman nanti kalau bingung, kesulitan dalam mempelajari individu ya. Jadi karena memang e-learning kita notifikasinya tidak sinkron atau terhubung dengan HP gitu ya. Jadi pemberitahuannya mungkin nanti kalau teman-teman bertanya di e-learning jawabnya lama atau apa ya karena memang tidak terhubung. Supaya cepat, nanti teman-teman kalau ada pertanyaan, misalnya tidak paham setiap materi yang saya sampaikan, bisa langsung tanya saya, baik di Japri atau di grup 24 jam. Ya, jadi 24 jam teman-teman bisa menghubungi saya. Jadi tidak membatasi waktu harus jam kerja, tidak. Jadi bebas, mau teman-teman misalnya belajarnya jam 12 malam, ya jam 2 sampai habis sholat tahajud, habis berdoa, ya Allah minta jodoh, habis itu belajar, terus habis belajar, terus bingung, ya tanya, silahkan WA. 24 jam WA saya menerima teman-teman, meskipun saya balas besok pagi. Ada lagi, monggo. Pak. Ya, monggo. Itu apakah perkuliahan kita di hari ini untuk kedepannya dan seterusnya akan menggunakan telekonferensi seperti ini, Pak? Seterusnya. Jadi tidak. Tadi seperti yang saya jelaskan di awal ya. Jadi kita akan lebih menggunakan asinkronus. Jadi teman-teman akan belajar secara mandiri di e-learning, ada beberapa materi yang saya sampaikan, dan ketika nanti ada kuis di e-learning itu teman-teman hasilnya di bawah rata-rata, berarti di pertemuan selanjutnya kita harus sinkronus atau menggunakan Zoom. Ya, jadi penggunaan Zoom itu tidak setiap pertemuan. Jadi di kondisi-kondisi tertentu atau materi-materi yang ini saya rasa sulit dan kita butuh ketemu di e-learning di Zoom, berarti kita akan menggunakan Zoom. Jadi supaya menghemat bantuan teman-teman ini kuota. Ya. Jadi memang karena belum dapat bantuan ya. Jadi saya perlu mempertimbangkan hal ini juga. Jadi teman-teman belajar secara mandiri, terbimbing melalui WhatsApp. Ya, nanti teman-teman bisa kontak saya kalau ada pertanyaan. Dan kalau melihat hasilnya kok di bawah rata-rata, berarti kan beberapa ini mahasiswa belum paham. Ya. Jadi kita pertemuan selanjutnya adalah menggunakan Zoom. Baik, Pak. Mohon maaf sebelumnya, Pak, karena perkuliahan kita kan dimasifkan ke e-learning. Nah, apakah keberatan kalau misalkan jamnya jenengan itu digeser ke hari Senin? Soalnya kemarin ada salah satu dosen yang nggak bisa di hari Senin, Pak. Oke, apa-apa. Minta geser. Ya, enggak apa-apa. Ya, karena kan kalau kita belajar di e-learning itu kan artinya kapanpun, dimanapun, dan menggunakan apapun. Artinya teman-teman bisa belajar selama 1 minggu itu. Jadi setiap hari Selasa itu materi sudah saya upload. Hari Rabu teman-teman bisa belajar sampai hari Rabu selanjutnya. Mau hari Senin belajarnya, mau hari Minggu belajarnya, monggo. Jadi fleksibel. Nah untuk misalnya Zoom nanti rata-rata di bawah nilainya di bawah rata-rata, terus kita harus Zoom, ya, itu kita menyesuaikan aja. Teman-teman nunggunya hari apa, jam berapa. Jadi fleksibel. Kalau misalnya hari Rabu enggak ada mau dipakai dosen, silakan. Jadi kita mau janjian dulu, kita kapan bisa Zoom untuk mengulas materi, gitu ya. Jadi kan kita ada 2 konsep tadi, 2 konsep pembelajaran tadi. Itu ya Mas Atta. Baik, Pak. Mungkin kalau kita butuh telekonferensi via Zoom, bisa dihubungi ya untuk hari Senin. Jamnya sama kok, Pak, 9.50. Jadi kita bikin janji dulu ke jenengan. Siap. Siap, Pak. Mantap. Jadi saya fleksibel teman-teman saja. Saya
mengerti kondisinya teman-teman sekarang daring dan harus membantu orang tua dan tidak dapat bantuan kuota. Jadi saya ingin mengerti teman-teman bahwa kondisi yang seperti ini, masa saya harus tega memaksakan, kan tidak. Jadi harus melihat kondisi teman-teman semuanya. Jadi kalau memang tidak bisa hari Rabu, untuk misalnya nanti keadaan tertentu dan terpaksa harus Zoom, berarti kita perlu janjian lagi hari apa. Kalau misalnya hari Senin, ya monggo saya mengikut dari kelas saja. Itu ya. Ada lagi? Baik, Pak. Setelah ini teman-teman tugasnya adalah mengecek itu ya, mengecek RPS, silakan dibaca, dan absensi kelas berdasarkan pengumpulan tugas dan juga aktivitas teman-teman di e-learning, karena di e-learning kan saya juga bisa melihat apakah teman-teman di e-learning ini belajar atau tidak, kan semua terekam di sana. Jadi saya harap meskipun kita belajar fleksibel, tapi tetap ada tolak ukur yang menjadi ukuran kita, apakah teman-teman belajar ini sungguh-sungguh atau tidak. Semoga belajar di kondisi yang seperti ini menjadi keberkahan bagi kita dan ilmunya itu bisa bermanfaat bagi teman-teman buat nanti generasi masa depan. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada kita akhiri karena waktu Zoom-nya tinggal 2 menit. Sepertinya cukup, Pak, sepertinya. Oke, terima kasih pengertiannya ya, karena saya juga ngerti teman-teman setelah ini nonton drakor lagi, statistik. Siap, Pak. Jadi, Siap. saya akhiri dulu perkuliahan kita hari ini. Mungkin yang belum mandi silakan mandi, yang belum makan silakan makan. Dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, dan semangat kalau meskipun mengerjakan tugas di luar rumah, di kafe atau di mana, ikuti protokol kesehatan, menggunakan masker dan cuci tangan ya. Dan saya izin dulu pamit, dan teman-teman yang tadi mungkin gabungnya setengah-setengah ya karena mungkin rumahnya jarang sinyal, harus nebeng tetangga gitu ya. Nah, nanti bisa nonton lagi, nanti akan saya upload di YouTube dan teman-teman bisa mengaksesnya di e-learning, nanti saya masukkan di e-learning. Jadi teman-teman nanti yang tadi belum menyimak bisa menonton kembali. Terima kasih teman-teman semuanya, selamat pagi, semoga tetap sehat, semangat, belajar dalam kondisi daring. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa nanti tugasnya di IG ya. Nanti saya jelaskan di WA di grup. Itu. Iya, Pak.